Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online hari ini bersama Kak Tambah dan Kak Kika. Ya, apa kabarnya nih adik-adik di rumah nih? Pasti pada sehat kan? Pasti Kak, semuanya Kak sehat. Kika sehat gak? Sehat Kak, luar biasa. Luar biasa. Kak, Ya, Kakak mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah Kak. hanya apa tuh Kak? Kira-kira adik-adik itu memuji menyembah Tuhan itu setiap apa ya Kak? Setiap hari harusnya sih Kak. Nah, tapi Kakak mau tanya lagi setiap hari apa Kak? Hari Senin, Betul, hari Senin Kak. hari Selasa Kak. Betul, hari Selasa juga Hari pasti. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti tiap hari ya Kak ya? Betul, adik-adik yang di rumah harus memuji menyembah Tuhan setiap hari. Wah. Dari Senin sampai hari Minggu Kak. Ada lagunya ya Kak ya? Oh iya, ini ada lagunya. Kita mau sama-sama mengingat bahwa kita harus setiap hari memuji menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sekali lagi adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Yo adik-adik, kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau masuk dalam penyembahan. Kita mau sembah nama Tuhan, kita mau serius. Kita mau pujikan lagu bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau ulangi lagu ini dari awal.
Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap musim hidupku, pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sembah Tuhan Yesus, kita mau tinggikan namanya, kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, Kau besar Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Bapak terima kasih. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami
boleh beribadah sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau melompat buat Engkau Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan di rumah, yang menyaksikan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Maka tambah, pasti semua yang di rumah sungguh-sungguh memuji Tuhan ya Nika. Pasti Kak. Pasti Kak. Oke, sekarang waktunya kita mau melompat memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Wah, kakak lihat pasti semuanya yang di rumah sudah bangkit berdiri. Kak Tambah, kakak mau nanya nih. Ya. Kak Tambah pernah berantem nggak sama teman? Pernah Kak. Pernah. Tapi kakak maafin nggak sih? Kadang-kadang sih Kak. Wah, kok kadang-kadang? Iya. Kakak mau kasih tahu nih. Kalau adik-adik itu berantem atau kesel sama temennya atau sama kakaknya, adik-adik harus memaafkan. Oh, harus dimaafkan itu Kak? Iya betul. Kakak tahu nggak berapa kali harus memaafkannya? 3 kali cukup gak Kak? Bukan 3 kali. Berapa kali Kak? Tahu nggak? 70, bukan cuma 70 Kak, tapi dikali 7 kali. Berapa itu Kak? Wah, 490 kali Kak. Wah, 490 kali itu bukan dari adik kecil sampai dewasa, tapi itu terus? dalam 1 hari. dalam 1 hari Kak? Dalam 1 hari adik-adik Wah. harus memaafkan sebanyak itu. Oh. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan sambil kita naikkan pujian. Kasih itu Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. sekali lagi ya, kasih itu memaafkan. Kasih itu Memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Jika menyembah Tuhan Yesus. Wah, jadi sebanyak itu kita harus memaafkan Kak kepada siapa saja. Kak. 490 kali ya Iya, dalam sehari loh Kak. dalam sehari. Wah. Sehari, wah banyak sekali ya Kak. Iya. Oke. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama melompat buat Tuhan. Carilah perkara yang di atas, carilah kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, carilah kerajaan Allah.
kehidupan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang manis, duduk yang rapi di rumah. Walaupun di rumah, tapi tetap adik-adik harus tetap tertib ya. Dengerin firman Tuhan baik-baik. Kita mau pujikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kembali lagi dengan Euronews minggu ini, memberitakan kabar baik dengan benar, cepat, dan akurat. Sebelum kita mendengarkan kabar baik hari ini, mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, pada setiap kami Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan untuk beribadah online Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari isi firman-Mu ini Tuhan.
Biarlah kami dapat mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Berikan hati Tuhan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Berikan telinga yang dengar-dengaran dan sikap duduk yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati Kak Jeremy yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh, berbuah di hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kabar baik hari ini adalah tentang pengampunan. Nah, dikisahkan melalui seseorang yang sudah diampuni, tapi pada akhirnya ia mendapatkan sebuah hukuman. Seharusnya seseorang yang sudah diampuni pasti terbebas dari kesalahan maupun hukuman. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Untuk lebih benar, cepat, dan akurat, kita langsung menuju ke reporter kami di lokasi kejadian. Ya, reporter Brian? Ya, reporter Brian? Ya, rekan Jeremy. Ya, apakah benar ada seseorang yang sudah diampuni, yang sudah mendapatkan pengampunan, tapi pada akhirnya dia dihukum kembali? Ya, jadi saya tadi sudah mewawancarai seorang murid yang bernama Petrus. Dia berkata bahwa Rabi Yesus sedang mengajar banyak orang tentang berita keselamatan. Dan pada waktu itu, Petrus bertanya kepada Rabi Yesus bahwa berapa kali kita harus melakukan pengampunan kepada saudara yang sudah berbuat dosa kepada kita. Sampai 7 kali? Dan jawaban gurunya adalah bukan hanya 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian kabar baik yang dapat saya sampaikan langsung dari lokasi. Kembali lagi ke studio. Ya, rekan Brian. Jadi kisah itu hanya pengajaran Rabi Yesus kepada muridnya ya? Ya, menurut dari saksi mata yang sudah saya wawancarai, yaitu Bapak Petrus, kisah itu merupakan ajaran Rabi Yesus kepada muridnya. Baik, cukup jelas informasi yang sudah saya dapatkan, karena saya sudah mendapat kejelasan dari berita tersebut. Kira-kira apa yang rekan Brian dapat simpulkan dari kisah tentang perumpamaan tersebut? Baik rekan Jeremy.
Kesimpulan yang saya dapatkan adalah yang pertama, dalam mengampuni kita perlu kasih. Kita harus bisa mengampuni sesama kita karena kita terlebih dahulu sudah mendapatkan pengampunan. Yang kedua, dalam mengampuni kita perlu kerelaan hati. Kita tidak lagi ingat-ingat kesalahan yang orang lain sudah buat kepada kita. Yang ketiga, dalam mengampuni kita perlu kerendah hatian. Demikian kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Kembali lagi ke studio. Terima kasih rekan Brian untuk laporan kabar baik hari ini. Untuk adik-adik di rumah, hari ini kita dapat belajar dari perumpamaan tentang pengampunan. Dari kisah tentang perumpamaan ini, kita dapat belajar bahwa mengampuni berarti kita memiliki kasih. Kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa sih Tuhan Yesus mau disalib dan menebus dosa kita? Jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mau mengampuni setiap dosa kita, setiap dosa adik-adik, dosa kakak, dosa mama papa, dosa semua orang. Nah, tugas kita sekarang adalah kita mau mengampuni sesama manusia yang sudah berbuat jahat kepada adik-adik maupun setiap kita. Nah, yang kedua, mengampuni bisa juga diartikan merelakan. Nah, dari sini, kalau kita sudah mengampuni setiap orang, kita sudah mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita tidak lagi meminta ganti rugi, atau kita tidak ingat-ingat lagi kesalahan yang sudah mereka lakukan kepada kita. Terus, kita juga tidak lagi menyimpan dendam dan juga tidak merasa sakit hati. Jadi kita tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan yang mereka sudah buat ke kita. Yang ketiga, mengampuni berarti kita perlu kerendah hatian. Di Matius 18 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, artinya apa sih adik-adik 70 kali 7 kali? 70 kali 7 kali itu memiliki makna mengampuni secara terus-menerus. Tidak ada batasannya dan tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali itu memiliki arti bahwa mengampuni secara terus-menerus, tidak ada batasannya. Lalu bagaimana sih kita biar kita bisa mengampuni sesama kita terus-menerus? Caranya adalah kita meminta roh kerendah hatian. Dengan kita rendah hati, kita pasti tahu bersyukur bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Dan kalau kita sudah diampuni Tuhan, pastinya kita harus mengampuni sesama kita. Walaupun itu sulit dilakukan secara terus-menerus, tapi itu harus dilakukan. Karena apa? Karena sekali lagi, kalau Tuhan Yesus sudah mau mengampuni setiap dosa kita, maka adik-adik pun harus berbuat yang sama kepada sesama adik-adik. Sekian kabar baik hari ini. Terima kasih untuk reporter Brian yang sudah menjelaskan peristiwa yang terjadi di sana. Nah, adik-adik yang sudah mendengarkan kabar baik hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan isi dari firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menjadi pribadi Tuhan yang dapat mengampuni sesama kami Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mau mengampuni kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Biarlah kami juga dapat hidup Tuhan mengampuni sesama kami. Biarlah kami memiliki kasih Tuhan terhadap sesama kami Tuhan. Biarlah kami bisa merelakan Tuhan setiap kesalahan orang lain Tuhan. Yang juga biarlah kami Tuhan memiliki kerendahan hatian Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Mudahkan adik-adik, kita ulang sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini yang pertama, bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, ibadah online Aero Kids dan City Light setiap hari Minggu jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Dan pengumuman yang ketiga, pemenang hasil karya ibadah tanggal 16 Mei kemarin sebagai berikut.
Sekian pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu atas setiap kami Bapa. Sehingga hari ini kami masih tetap boleh beribadah online Tuhan. Kami tahu itu semua karena kebaikan-Mu yang begitu besar atas setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terus buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, setiap kami boleh sehat, setiap kami boleh terus Bapa melakukan aktivitas kami. Kami tahu Tuhan karena perlindungan-Mu yang sempurna itu Tuhan ada atas setiap kami Bapa. Bapa, hari ini kami mau bawa doa kami Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terus kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai wakilnya Tuhan, para menteri, para bupati Tuhan, bahkan para kepala daerah Tuhan, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka Tuhan, biar setiap mereka Bapa boleh terus Tuhan melakukan pekerjaannya dengan roh takut akan Tuhan ada atas dalam diri mereka Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia Tuhan. Terus Bapa, biar lawatan-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Terus biar penyertaan-Mu ada atas bangsa kami Bapa. Biar terus Bapa, pandemi ini boleh kami lewati dengan baik bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan juga kami mau berdoa siang hari ini Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari Paniko Netoro Harjo Tuhan, bahkan untuk 4 wakilnya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk penyertaan-Mu ada atas hamba-Mu ini Tuhan, visi misi yang daripada-Mu terus Kau tambah-tambahkan Tuhan atas hamba-Mu ini Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Wiweko Mulyono Bapa. Biar terus Bapak kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan ada atas hamba-Mu ini, Engkau yang terus tambah-tambahkan Tuhan. Bahkan Bapak untuk wakilnya juga Tuhan, Engkau yang memberi Tuhan kesehatan, kekuatan juga visi misi yang baru Tuhan atas hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa. Bahkan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk kabit anak Tuhan di tempat ini kayak Yafet Tuhan. Mari Bapa terus Engkau yang memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Terus Tuhan Engkau yang tambah-tambahkan Tuhan visi dan misi-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Biar terus kayak Yafet boleh terus membawa Tuhan anak-anak ke dalam tangan-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, yang terus Bapak boleh terus melayani Tuhan, walaupun secara online Bapak. Kami mau terus berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, biar kesehatan, kekuatan Tuhan ada atas setiap kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, untuk mama papa Tuhan, untuk keluarga besar kami Bapak. Biar terus Tuhan kasih setia-Mu ada atas setiap kami, perlindungan-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Kami boleh terus sehat, kami boleh terus kuat Bapak sama Engkau Tuhan. Sebentar kami mau menyudahi ibadah kami siang hari ini. Kami mau terima berkat yang daripada hamba-Mu. Shalom adik dikasih Tuhan. Sungguh sukacita pelajaran hari ini, biarlah kiranya itu bertumbuh di hatimu dan berbuah-buah dalam kehidupanmu. Mari kita sudahi firman Tuhan hari ini. Siapkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Kiranya ditambahkan kesehatan di dalam kehidupanmu, kepandian hikmat yang daripada Tuhan, tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak perkara, banyak tugas, dan Tuhan buat berhasil. Karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu manis, begitu indah, mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah kekal di surga selama-lamanya. Bisa terima dan percaya, sama-sama katakan amin.